Pemerintah yang awalnya berencana membentuk tim pencari fakta dalam demo ricuh Agustus lalu akhirnya memilih untuk mendorong tim independen pencari fakta yang telah dibentuk oleh 6 lembaga hak asasi manusia, yakni ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan juga LPSK. Lalu pertanyaan selanjutnya, akankah tim independen pencari fakta ini berhasil menemukan kebenaran dalam rangkaian demo menolak tunjangan DPR Agustus lalu? Lalu bagaimana pula dorongan yang harus diberikan oleh pemerintah? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada anggota Komnas HAM, Pak Abdul Haris Mendawai, kemudian ada anggota Kompolnas Yusuf Warshim, kemudian ada Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Disti, Assalamualaikum. Ya, kita tahu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu pemerintah akhirnya mendorong 6 lembaga negara hak asasi manusia untuk membentuk tim pencari fakta begitu ya. Saya mau ke Bang Julius dulu. Bang Julius, merespon hal ini bagaimana pendapat Anda? Perlukah kemudian pemerintah juga punya peran di sini? Tidak hanya 6 lembaga negara HAM saja, lembaga negara HAM saja. Jadi begini Disti, kita harus melihat peristiwa 28 Agustus kemarin itu dalam satu konteks yang lebih besar. Saya berkali-kali bilang ini bukan soal administrasi penangkapan, penahanan sewenang-wenang saja, itu levelnya adalah teknis sehari-hari lembaga HAM kita. Ya, tanpa ada peristiwa ini pun itu yang mereka kerjakan, itu satu. Artinya kalau melemparkan pada lembaga HAM yang existing dengan kewenangan yang existing sekarang dengan fokus yang begitu teknis, ini artinya negara tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa 28 Agustus. Itu dulu kita pegang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus dari peristiwa 28 Agustus adalah dugaan keterlibatan tentara melalui operasi intelijen sehingga menyebabkan kericuhan, pembakaran, meninggalnya 10 orang warga sipil dan lain-lainnya yang dimensinya bukan dimensi sehari-hari yang dikerjakan oleh lembaga HAM tadi. Sehingga kalau Bivitri bilang perlu ada komando dari atas, ini saya bicara tentang penerapan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Jika ada keterlibatan tentara sebagaimana merebak di media massa dan juga media sosial, maka di situ ada dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang artinya tampuk pertanggungjawabannya itu ada di tangan presiden. Di situ. Jadi bukan di lembaga-lembaga yang pengawasan teknis seperti itu pertanggungjawaban langsung presiden. Cuma pada akhirnya kami membaca begini Disti. Pertama, masyarakat di lapangan sudah kena gocek. Yang diprotes, yang diributkan DPR, yang dibakar kantor polisi. Siapa yang bisa belokin itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang diributin adalah soal keterlibatan tentara dalam operasi intelijen yang diduga kuat memang terlihat di lapangan. Sekarang yang dibentuk tim reformasi kepolisian. Ini masyarakat sipil, korban yang sudah meninggal dunia, seluruh masyarakat yang protes kena gocek 2 kali ini Disti. Nah ini yang kami bilang jangan sampai kita semua tergocek lagi. Mana yang masalahnya di mana, yang gatelnya di mana, yang digaruknya di mana. Masyarakat harus cerdas. Meskipun kita tahulah ada beberapa orang mengatasnamakan masyarakat sipil dan segala macam mendorong reformasi polisi, kita dukung total. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya dugaan keterlibatan tentara dalam operasi intelijen di tanggal 28 Agustus itu. Begitu Isti. Oke, berarti Anda mau mengatakan juga pemerintah harus ambil peran dan pemerintah harus bertanggung jawab soal ini? Betul, pertanggungjawaban justru ada di pemerintah, ditampuk kekuasaan tertinggi untuk menetapkan betulkah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia atau tidak. Dan itu tidak bisa berhenti di level lembaga HAM tadi, Disti. Nggak bisa. Oke, saya ingin ke Komnas HAM. Komnas HAM sejauh ini sudah ada koordinasi atau pemerintah sendiri sudah melakukan komunikasi terhadap Komnas HAM yang merupakan salah satu lembaga negara HAM yang kemudian juga bisa membentuk tim pencari fakta soal kerusuhan atau kericuhan di bulan Agustus lalu? Ya baik, makasih. Jadi untuk pembentukan
tim independen pencari fakta ini sepenuhnya inisiatif dari LNHAM ya. Jadi karena kita melakukan berbagai penanganan ya pada saat demo dan setelah demo, dan kita melihat bahwa kita perlu kerjasama nih, sehingga terbentuklah tim independen tersebut. Nah, oleh karena itu memang sebelumnya sudah ada usulan ya dari masyarakat untuk dibentuk TGPF ini, tetapi inisiatif untuk membentuk tim independen ini sebenarnya datang lebih awal. Jadi bukan karena ada usulan dari masyarakat terus kemudian LNHAM membentuk, bukan seperti itu. Jadi kami sudah punya inisiatif lebih dulu, kemudian baru LNHAM ini kami sepakati untuk kita bentuk ya. Nah, sejauh mana komunikasi? Memang saat ini kita baru berkomunikasi, dan tadi kita juga ingin melihat sejauh mana nih dukungan pemerintah terhadap kerja-kerja LNHAM, karena kalau tidak ada dukungan sulit juga kita untuk memperoleh data-data penting ya, yang tadi disampaikan Mas Julius Ibrani tadi ya, itu kan tidak mudah ya, apalagi nanti kalau dipertanyakan kewenangan, dipertanyakan macam-macam untuk berlindung dari proses investigasi yang kita lakukan. Nah, ini kan tanpa ada political will, tanpa ada dukungan. Oke, jadi maksud Anda dari berbagai pihak. Oke, sayang sekali sinyalnya terputus-putus, tapi saya sudah menangkap. Tapi dari Komnas HAM sendiri, inginnya juga pemerintah juga ambil peran di sini. Ya. Maksud saya bukan di dalam LNHAM-nya ya, bukan di. Tapi bentuk dukungan seperti apa? Kita, tetapi dukungan dalam artian, ya misalnya ketika kita memerlukan informasi, misalnya akses itu dibuka, ketika kita memanggil seseorang untuk kita minta keterangan, didukung untuk orang itu bisa hadir gitu. Jadi bukan dengan melindungi atau tidak membuka ruang itu gitu. Nah, jadi dan kemudian keleluasan yang lain. Jadi support itu yang saya kira penting untuk kita peroleh, agar yang harapan masyarakat tadi bahwa kita bisa melihat pola-pola apa saja yang terjadi, misalnya seperti yang tadi disimpulkan Mas Julius ya, ini kan masih sangat istilahnya itu di publik sendiri itu kan data-datanya masih sangat terbatas. Nah, itu tentunya kita perlu buka lebih lanjut. Oke, jadi Komnas HAM dan juga bersama dengan lembaga negara hak asasi manusia perlu dukungan juga dengan pemerintah begitu soal keterbukaan akses begitu ya, mulai dari data yang kemudian ingin diperoleh oleh lembaga negara HAM, termasuk juga soal pemanggilan begitu ya yang pejabat-pejabat yang dimungkinkan. Nah, bagaimana Bang Jul, mungkinkah akan ada dukungan ini kalau menurut Anda? Nah, ini yang kami katakan, ada dua pihak yang berbicara dengan konteks dan kesimpulan yang berbeda. Pertama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari kebenaran dengan membentuk tim investigasi yang independen. Lalu kemarin kita mendengarkan Prof. Yusril bicara hal yang berbeda. Tadi saya katakan mana yang lebih kita percaya, ya tentu yang diucapkan Presiden. Presiden mengucapkan dalam satu forum pertanggungjawaban negara yang diwakili oleh eksekutif dan tegas menyatakan membentuk tim investigasi independen untuk mengetahui kekericuan. Sedangkan Yusril bicara dalam konteks doorstep dengan memaknai sendiri yang tidak bisa menggantikan atau mewakili presiden, kecuali wakil presiden yang menerjemahkan itu bisa. Nah, makanya kami tetap menagih, kalau masalah ini tidak ada di tangan presiden, maka saya katakan tidak akan pernah selesai informasi yang benar tentang 28 Agustus. Dan yang lebih bahaya sebetulnya di sini adalah kalau ini tidak pernah diselesaikan di level presiden, kemarin 28 Agustus terjadi, Oktober nanti bisa terjadi lagi, jangan lupa, November, Desember juga bisa terjadi lagi. Perhitungan nasib buruh tentang haknya UMR-nya segala macam di Desember, Januari akan terjadi lagi. Nggak akan ada henti-hentinya, itu yang jadi masalah di sini.
Oke. Saya ke Pak Yusuf Warshim dari Kompolnas dulu. Dari Kompolnas sendiri memandang ini seperti apa begitu ya kan, lembaga negara HAM ini memang sudah membentuk tim independen begitu ya pencari fakta yang tadi disebutkan oleh Komnas HAM sendiri butuh dukungan supaya bisa ada keterbukaan akses soal data termasuk juga soal pemanggilan-pemanggilan khususnya mungkin polisi-polisi yang mungkin jabatannya prominent untuk nanti kalau ada pemanggilan-pemanggilan soal itu. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Ya, terima kasih. Pertama, tentu Kompolnas tidak dalam kapasitas untuk bisa secara kelembagaan memberikan masukan kepada Presiden dibentuknya tim pencari fakta atau tidak. Itu hanya tentu kami sebagai lembaga negara yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, tentu apabila yang ada kehendak daripada Presiden untuk membentuk apapun, yaitu tentu kami sami'na wa ata'na. Yang kedua, Kompolnas sendiri terkait dengan peristiwa yang itu merupakan penyampaian pendapat di muka umum dari tanggal 25, kemudian tanggal 30, ada yang tanggal 1 September juga, kami sendiri terus mengawasi kinerja kepolisian di dalam proses penegakan hukum karena ada proses penangkapan 1 kali 24 jam pada beberapa waktu lalu yang kemudian dilepaskan, dan proses selanjutnya ada yang tidak dilepaskan dalam proses hukum, ada yang tahanan rumah, ada yang memang tidak ditahan tapi terus diproses. Ini yang kami terus awasi karena bagaimanapun Komnas HAM sendiri mencatat ada korban yang meninggal dunia itu 10. Betul. Apakah itu korban langsung daripada kerusuhan atau ada kaitannya dengan SOP yang itu tidak sesuai dilakukan oleh petugas, ini kami terus awasi. Nah, kami dalam memantau ini memang sudah melihat Lembaga Nasional HAM telah bekerja karena jejak-jejaknya sudah ada, di mana kami memantau di 10 korban yang itu didaftarkan meninggal dunia, jejak-jejak Lembaga Nasional HAM ini sudah terlihat melakukan penyelidikan secara independen yang tentu ini kita apresiasi. Dan ini juga sebenarnya wujud daripada pertanggungjawaban negara, karena kan lembaga negara. Hanya kami dari Kompolnas di dalam mengawasi secara fungsional kinerja kepolisian ini, memang telah mendapatkan fakta-fakta di lapangan, ada kegiatan unjuk rasa yang dilakukan massa organik. Nah, kegiatan unjuk rasa ini sebenarnya kami tarik dari 1 tahun dari periode awal Presiden Prabowo 20 Oktober 2024. Oke, massa organik maksudnya apa Pak Yusuf? Sampai kemudian ada unjuk rasa besar itu di Pati. Nah, kerusuhan itu sudah ada di Pati. Jadi kegiatan kerusuhan itu sudah ada di Pati. Jadi di Pati itu unjuk rasa tanggal 13 Agustus 2025 itu ada 2 kelompok. Ada kelompok massa organik. Massa organik itu di dalam kendali koordinasi yang baik oleh pihak kepolisian, tapi ada kelompok yang itu tidak organik, begitu saja melakukan kerusuhan. Hanya memang ini sudah ditangkap pada waktu itu 22 orang, kemudian ada diproses hukum selanjutnya 7 orang yang itu ditetapkan tersangka, ini masih berproses. Tapi tentu karena Pati situasinya pada saat ini sedang ada pansus DPRD yang bekerja, tentu kepolisian mengikuti dinamika itu, memastikan seiring pansus bekerja, kondisivitas Kamtibmas tetap terjaga. Oleh karena itu, ini yang terus kami pantau. Nah, jadi sesungguhnya kerusuhan itu sudah ada di dalam unjuk rasa Pati. Nah, kemudian secara nasional kegiatan unjuk rasa yang bermula dari isu kenaikan yang ada di DPR, itu tanggal 25 Agustus, tapi memang isunya kan DPR, tadi memang sepakat itu. Kita mendapatkan fakta di lapangan, isunya DPR, tapi yang dirusak itu bukan soal isu DPR, fasilitas negara lain, fasilitas umum. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, yang itu kita temukan fakta kelompok yang bukan massa organik. Nah, sementara ini kami melihat
kelompok massa yang bukan organik melakukan anarkisme dan kerusuhan ini memang ada pengaruh daripada media sosial. Ya mungkin saja yang disebut dalang itu ada di dalam media sosial atau yang sifatnya konvensional. Tapi secara umum kami sementara ini masih mengkaji, menganalisis. Ini kan potret kegiatan unjuk rasa pada saat ini itu sudah berbeda. Masa kami tahun 98 itu sudah berbeda sekali. Bagaimana kendali masanya sudah berbeda. Bagaimana sistem korlapnya itu sudah berbeda. Korlap yang paling utama sekarang ini kan flyer yang ada di media sosial. Itu yang disampaikan, sehingga apakah ini bisa dipastikan sampai di lapangan itu mereka massa organik atau tidak, ini tentu sudah berbeda. Memang tentu kami kaitannya dengan yang kami lakukan, kami rekomendasinya kan langsung kepada kepolisian untuk dilakukan penyesuaian situasi yang telah berubah. Bagaimana kegiatan unjuk rasa itu dilakukan sehingga pola pengamanan yang disebut kuning, hijau, merah itu harus dilakukan adaptasi kekinian pada saat ini. Itu. Oke, poin-poin yang direkomendasikan tadi Anda sebutkan, ada beberapa poin yang penting, yang krusial menurut Anda yang sudah direkomendasikan ke kepolisian? Ya, sementara ini kan ini masih sifatnya draft rekomendasi. Kami sendiri kan terus memantau yang dilakukan oleh 6 lembaga nasional HAM. Tentu barangkali nanti kita tidak tahu juga setelah ada hasil final daripada LNHAM, kemudian nanti bagaimana hasilnya, diperlukan apa yang dimaksud oleh Mas Julius ini kan itu bisa saja terjadi. Artinya kami Kompolnas saat ini terus memantau perkembangan. Apabila memang Presiden punya kehendak sebagaimana yang dimaksud oleh Mas Julius, ya kami tentu sami'na wa ta'na. Tapi sekali lagi kami terus memastikan kinerja yang saat ini ada proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, terutama terkait dengan 10 korban yang meninggal dunia, itu yang prioritas kami awasi. Oke, karena memang faktanya adalah ada 10 orang meninggal dunia begitu ya, dan terkait dengan orang hilang ini juga kan jadi sorotan juga setelah kemarin polisi sudah menampilkan ada 2 ya yang sudah ditemukan ya dari 4 laporan. Nah, polisi berhasil menemukan 2 dari 4 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Nah, ternyata ini kalau kita lihat mereka berada di daerah lain dan melakukan profesi lain. Nah, apakah ini ada kesalahan dari penghimpunan data di lapangan soal orang hilang atau seperti apa Kompolnas melihat ini? Ya, kemarin itu kan disebut 3, maka tentu kami mendorong itu harus dicari. Nah, sekarang sudah ada yang diketemukan, apakah memang disebut hilang murni atau bukan. Oleh karena itu, kami mendorong pihak kepolisian untuk mendalami secara serius, luas, mendalam, apa sesungguhnya, apakah memang benar murni hilang atau bukan. Untuk sementara. Yang kedua tentu terkait dengan data harus terus dilakukan update. Nah, jangan-jangan memang tidak hilang atau ada lain lagi. Ini sedang kami dorong pendalaman lebih lanjut. Kami terus monitor bagaimana proses pencarian yang disebut hilang itu pada saat ini, apakah akan ada bertambah atau tidak. Oke, nanti juga kita akan silakan Bang Julius. Saya tambahkan sedikit. Kalau kami di lapangan bacanya tidak senormatif itu dan tidak sesederhana itu. Ada pertanyaan besar, mengapa orang-orang yang jauh dari Jakarta datang untuk melakukan aksi ke Jakarta? Siapa yang ngongkosin, siapa yang ngundang, siapa yang koordinir? Oke. Satu. Yang kedua, ketika terjadi kericuhan, banyak orang yang kita duga hilang dan ternyata memang bukan orang Jakarta, sudah pasti hilang itu, gitu ya. Jadi pertanyaannya itu bukan sesederhana, ini nggak bisa dikontak lagi, wajahnya ada, tapi kok nggak kita lihat di sekitaran Jakarta. Pertanyaannya jangan di hilir, Disti. Pertanyaannya di hulu. Kami melihat di lapangan, bukan hanya ada 2 kelompok, ada 4. Ada koordinator, kalau tadi ada masa aksi yang organik, saya melihat ada pasukan organik yang terdidik, rapih, dia memberikan komando, dia gendong tas gemblok hitam, di dalamnya ada bom molotov, ada botol, ada batu, ada bayonet dan segala macam. Ini nggak kita temukan. Ada orang-orang yang bergerak ketika kerumunan, lari berbondong-bondong ke kanan, dia berjalan dengan santai ke kiri melewati arus manusia ratusan dan ribuan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan bukan hilang, tidak bisa dikontak, handphonenya lowbat dan segala macam, bukan di situ titiknya, Disti. Ada satu pengerahan secara organik, secara terstruktur, secara sistem, mulai dari Pati, Bandung, Jakarta,
ke rumah-rumah pejabat yang datanya data personal yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat sipil biasa, itu yang harus dipertanyakan. Tapi kalau kita cuma bertanya kepada hilir berapa orang yang meninggal dunia, apa identitasnya dan segala macam, saya pikir di rumah sakit itu sudah selesai, tidak perlu lembaga HAM. Jadi jangan mengecilkan sebuah peristiwa yang bagi kami di lapangan itu adalah ancaman besar bagi hak atas rasa aman, bagi nyawa, bagi keselamatan masyarakat, karena seketika itu bisa terjadi hanya dengan keramaian kecil beberapa hari sebelumnya lewat media massa, lewat media sosial, lewat WhatsApp dan segala macamnya, dan itu hanya bisa dikontrol oleh negara, tidak mungkin oleh masyarakat sipil biasa. Begitu, Risti. Oke, bagaimana kemudian Komnas HAM bersama dengan juga lembaga negara HAM lainnya untuk bisa mengusut tuntas kasus ini begitu ya, benar-benar secara terang benderang, termasuk juga apa yang tadi disebutkan Bung Julius Ibrani, apakah memang ini memang terorganize begitu rapihnya begitu ya, tapi jangan dijawab dulu, kita akan temukan jawabannya usai jeda. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana pemerintah mendorong lembaga negara hak asasi manusia untuk bisa melakukan pembentukan independen pencari fakta begitu ya. Saya masih bersama dengan Komnas HAM, kemudian ada Bang Julius Ibrani dan juga dari Kompolnas ada Pak Yusuf Warshim. Nah, setelah tadi kita mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Bung Julius Ibrani soal ada organize yang begitu rapih begitu ya, sistematis begitu. Nah, Komnas HAM ini sendiri bagaimana nanti akan bekerjanya bersama dengan 5 lembaga negara HAM lainnya begitu ya? Baik, Mbak. Jadi kami LNHAM sekarang ini masing-masing dan bersama-sama dalam rangka mencari mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Nah, setelah pengumpulan fakta jadi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, LPSK, KPAI, KND, ini semua sama-sama bekerja untuk mendapatkan data dari berbagai daerah dan juga jadi maksudnya turun langsung ke lapangan, tetapi kita juga mengumpulkan data-data dari media yang yang ada, lalu dari sana kita akan analisis lebih lanjut. Yang tadi disampaikan Mas Julius, misalnya apakah ada pola, ada keanehan-keanehan, itu kan fakta-fakta yang kita kumpulkan dulu. Kita belum sampai pada analisis, tetapi tahap pertama ini memang kita ingin mendapatkan data-data seakurat mungkin. Baru dari sana kemudian kita analisis dan kita akan tindak lanjuti. Misalnya tadi ada indikasi-indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam suatu peristiwa, tentunya ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait gitu ya. Tetapi lagi-lagi tadi yang kami sampaikan bahwa apabila pada saat kita panggil kemudian tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada political will, pasti ributnya masalah kewenangan nanti, ributnya masalah macam-macam untuk menghindar dari proses pemanggilan-pemanggilan ini. Ini yang mungkin yang kami sampaikan di awal itu, perlunya ada support yang baik dari Kemenko Polkam, Kemenko Hukum HAM, IMIPAS, dan lain sebagainya. Ini yang, nah tetapi kami tentunya belum bisa menyimpulkan apa-apa terkait peristiwa ini, apakah memang ada pola, tetapi data-data ini nanti akan sangat bermanfaat ya, bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kalau memang ada indikasi yang menunjukkan bahwa peristiwa ini peristiwa sistematis, meluas, kalaupun tidak diungkap sekarang, suatu saat nanti juga akan terungkap gitu. Namun demikian tentunya ini kan peristiwa yang kompleks ya, tidak mudah. Misalnya kita lihat dari 10 data orang yang meninggal yang dikumpulkan oleh Komnas HAM, ini kan menunjukkan ada perbedaan-perbedaan. Misalnya yang di Makassar itu meninggal karena terbakar gitu ya. Kemudian yang di Jogja itu kami sudah koordinasi ke sana, sepertinya ada kaitannya dengan persoalan kecelakaan lalu lintas atau lain sebagainya ya. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan yang masing-masing tentunya harus kita dalami lebih lanjut agar supaya tadi data-data itu bisa diperoleh secara akurat dan kita dapat melakukan
analisisnya secara lebih baik gitu ya, akan seperti apa. Dan kami juga tentunya dalam melakukan pengumpulan fakta ini tentunya tidak hanya mereka-mereka yang berada di pemerintahan saja, tapi masyarakat sipil tentunya kita akan meminta informasi dari mereka, karena mereka juga di lapangan seperti tadi Mas Julius ya, ternyata ada di lapangan waktu itu misalnya dan melihat gitu. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti itu persoalan ini akan terungkap secara terang benderang gitu. Nah, jadi tetapi sekali lagi karena kita ini bekerja 6 lembaga, tentunya kita harus melaksanakan tugas ini seiring sejalan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing lembaga HAM ini, sehingga semuanya berperan gitu. Itu Mbak, mungkin dari saya. Oke, cukup menarik begitu ya, ada tantangan yang memang sudah ada di depan mata begitu ya, yang harus dihadapi oleh lembaga LN HAM ini begitu ya, ketika ingin mengungkap suatu fakta. Nah, dari tidak hanya Komnas HAM, ada LPSK juga di sana begitu ya. Temuan-temuan fakta apa yang sudah ditemukan di lapangan, termasuk nanti outputnya? Kita kan menunggu outputnya akan seperti apa, Pak Abdul? Ya, berdasarkan kesepakatan kita tentunya tidak ingin melakukan sesuatu yang muluk-muluk ya, yang di luar dari kewenangan tupoksi kita, tetapi yang kita ingin lakukan adalah yang pertama mengumpulkan data-data, kemudian yang kedua kita analisis, dan ketiga kita akan melahirkan rekomendasi. Rekomendasi ini tentunya baik itu untuk justisia atau peradilan pidana misalnya kalau memang itu ada, kemudian juga yang non judicial, kemudian juga terkait dengan pemulihan korban, rehabilitasi fasilitas publik, dan jaminan untuk ketidakberulangan peristiwa yang sama terjadi lagi. Sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa yang seperti ini. Nah, ini kita harus pastikan bahwa ini jangan sampai terulang kembali, karena yang dirugikan itu banyak sekali gitu. Betul. Dan kita lihat tidak mudah untuk misalnya mengembalikan atau membangun kembali suatu fasilitas publik, itu butuh uang yang banyak di tengah efisiensi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Oke, bukan saja soal kemudian mengembalikan soal biaya yang sudah harus dikeluarkan karena fasilitas, tapi kemudian nyawa yang sudah hilang itu kan tidak akan mungkin pernah kembali, dan keluarga akan tetap merasa kehilangan di situ. Itu yang kemudian menjadi PR besar, tidak hanya dari lembaga negara HAM saja, tapi utamanya adalah pemerintah yang memang harus punya peran di sini begitu ya. Nah, saya ke Bang Julius dulu. Bang Julius, apa kelemahan jika pemerintah tidak membentuk tim pencari fakta? Sederhana saja, tadi Bang Dawe udah bicara, kalau melepaskan pada lembaga HAM yang existing ini artinya dianggap sebuah peristiwa biasa. Artinya kewenangan dari lembaga HAM ini untuk meminta data, menggali informasi, memanggil seseorang, nanti jatuh pada proses birokrasi, minta izin lagi, ngobrol lagi, menyampaikan hal-hal tertentu dengan pertimbangan tertentu lagi. Dia mau membenamkan ini ke dalam satu proses yang betul-betul terkunci di kolong meja gitu. Tapi kalau presiden membentuk tim investigasi independen, SK-nya dari presiden, maka layer-layer birokrasi tadi, surat menyurat dan izin berizin itu tidak perlu, karena tim ini adalah representasi dari kekuasaan politik tertinggi di bidang eksekutif yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Titik, semua masalah selesai sampai di situ. Jadi dia bisa fokus menggali fakta, memanggil orang, mencari saksi dan segala macamnya. Kewenangan itu penuh. Yang ujungnya, tadi saya kutip lagi yang disampaikan oleh Bang Dawai, political will. Nah, political will itu nggak ada di lembaga HAM ini dan tidak boleh ada. Politisasi tidak boleh ada di lembaga HAM ini. Political will hanya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menentukan betulkah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia akibat dugaan terjadinya keterlibatan tentara di situ, dan maka perlukah dia memerintahkan kepada Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan dari lembaga HAM menuju penuntutan di pengadilan HAM. Itu yang harusnya ada di tampuk presiden, bukan di lembaga HAM, Disti.
Oke, jadi tetap harus ada political will yang nyata di sana supaya kemudian pintu-pintu yang birokrasi itu bisa terbuka secara lebar dan itu memudahkan untuk bisa menemukan fakta yang sebenarnya dan juga bagaimana solusi yang harus dilakukan. Begitu ya, Bung Julius Ibrani? Betul sekali, Disti. Betul. Oke, saya ke Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, ini kan kalau kita lihat ya, hampir 1 bulan loh dari demo. Polisi kemudian baru menemukan ada 2 dari 4 orang yang kemudian dilaporkan hilang. Ada yang kemudian mengatakan banyak spekulasi-spekulasi, wah kok ini lambat betul ya. Nah, Kompolnas apa yang bisa didorong? Ya, tadi yang disebutkan oleh Mas Julius tadi ya, yang kaitannya dengan hilang ini, apakah hilang dari Jakarta atau kembali kepada yang memang bukan dari warga, bukan penduduk Jakarta atau warga Jakarta dan sekitarnya, kan ini yang yang perlu dipastikan. Nah, yang kedua terkait dengan informasi peserta hilang. Nah, tentu yang dipastikan yang peserta hilang ini peserta organik penyampaian pendapat di muka umum atau yang terkait dengan kelompok yang melakukan anarkisme, kerusuhan, penjarahan itu. Nah, ini kan proses ini tentu harus sekali lagi ya harus cermat gitu, harus cermat. Nah, harus cermat bahwa memastikan yang dimaksud hilang ini siapa. Nah, untuk itulah dari proses yang sudah terlihat pada saat ini 2 orang ini ditemukan, maka proses ini kita dorong sepenuhnya oleh pihak kepolisian, seiring juga dengan proses hukum yang sedang berjalan, ya, sedang proses berjalan terkait dengan kalau proses penegakan hukum ini kan ada fakta-fakta yang itu terkait dengan delik yang disangkakan. Nah, delik yang disangkakan. Hanya apakah dari proses hukum yang saat ini sudah ada para tersangka di masing-masing wilayah itu akan bisa mengungkap yang disebut dengan aktor intelektualnya, ya tentu ini yang kita dorong fakta-faktanya. Misal kita kembali dulu ke unjuk rasa yang besar itu kan didahului 13 Agustus di Pati. Yang di situ apakah kemudian mungkin polisi bisa mengungkap aktor secara intelektualnya begitu ya? Karena kalau kita lihat dari ininya kita tidak pernah ada pengungkapan sebenarnya aktor intelektualnya ini, mereka diorganisasi secara ini, dananya dari ini, tidak ada yang jelas begitu, belum ada yang jelas sampai saat ini, belum ada secara terang benderang. Ya, Yusuf. Ya itu tentu kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian memastikan proses hukum itu. Misal kita kembali ke kelompok kerusuhan yang ada di Pati itu sementara tercatat 7 tersangka. Nah, fakta-fakta yang untuk digali, ya, namanya aksi. Nah, tidak mungkin tidak ada korlap. Nah, termasuk aksi unjuk rasa yang organik kan ada korlapnya. Apakah mereka spontan berdiri sendiri-sendiri, membuat aksi sendiri-sendiri? Nah, tentu itu bisa digali fakta-fakta, misalnya melalui terkait dengan penggunaan teknologi informasi, handphonenya bisa diperiksa, lini masa dari handphone itu, dari itu tersangka yang sudah diproses itu diperiksa lini masanya. Sebelum dia melakukan aksi kerusuhan yang disebut di Pati tanggal 13 Agustus itu, lini masanya ada di mana saja. Ini salah satu hal-hal yang kita telah mendorong kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah untuk memastikan ini agar proses penggalian fakta-fakta ini membuat terang apabila yang diduga ada aktor intelektualnya itu, ya ini yang kita kawal, ini yang kita awasi. Oke, nah ini yang kemudian juga jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah ke Komnas HAM dan juga lembaga negara HAM lainnya, begitu LNHAM lainnya, pengungkapan fakta kasus demo ricuh ini jangan sampai kemudian hanya sebatas rekomendasi, termasuk formalitas dan tidak pada menyentuh akar masalahnya dan bahkan tidak menyentuh pada solusinya. Apa yang ingin Anda sampaikan dari Komnas HAM? Pak Abdul? Pak Abdul?
Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Terakhir saya ke Bang Julius Ibrani. Bang Julius, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Jangan sampai kemudian ini hanya sebatas formalitas, menganggap ini adalah kejadian hal yang biasa, tidak menyentuh pada akar masalahnya, bahkan tidak sampai ke solusinya. Oke, saya ada pada level yang tertinggi ya untuk menyikapi peristiwa 28 Agustus. Peristiwa ini harus dipandang bukan hanya ancaman terhadap masyarakat sipil, terhadap aktivis, tapi ancaman terhadap negara juga. Di situ ekonomi terancam makin hancur, kepercayaan investasi, kepercayaan bisnis dan segala macam makin hancur karena situasi keamanan yang tidak bisa dikendalikan. Karena situasi keamanan yang diintervensi lewat operasi intelijen yang diduga kuat melibatkan tentara. Dan yang paling terakhir adalah, ini paling penting, karena dugaan-dugaan ini menjadi dugaan, menjadi asumsi dan makin liar karena tidak adanya pertanggungjawaban negara lewat pencarian fakta dan kebenaran untuk disampaikan kepada publik. Apalagi yang terancam nanti, setiap tim, setiap instansi yang langsung bekerja untuk presiden, apakah itu Polri, apakah itu TNI, apakah itu BAIS, apakah itu BIN, ini timbul kepercayaan yang semakin turun karena tidak mampu bekerja sama, tidak mampu menciptakan situasi yang stabil bagi negara. Ujungnya adalah ancaman terhadap kepercayaan masyarakat ke Presiden Prabowo Subianto. Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi selesaikan itu, cari kebenarannya, ungkapkan faktanya, benahi instansinya, termasuk tampuk kepemimpinan tertinggi dari setiap instansi itu. Apakah dia Kapolri, apakah dia Panglima TNI yang baru saja berulang tahun di 5 Agustus kemarin, apakah dia Kabais, apakah dia Kepala BIN. Itu yang paling penting, Distri. Oke, terakhir saya mau ke Komnas HAM. Komnas HAM, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Abdul, terkait dengan pengungkapan fakta kasus demo ricuh ini, jangan sampai kemudian tidak menyentuh pada akar permasalahannya, solusinya, termasuk juga jangan hanya ini sebatas formalitas saja. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, ya itu yang komitmen kami dari LN-HAM ini. Kami ingin mengungkapkan kasus ini terang-terangnya gitu ya. Kemudian ada rekomendasi yang kami sampaikan. Tadi rekomendasi itu kan ada rekomendasi judicial, ada non judicial. Nah, kalau judicial ini kan kita juga akan lihat nanti apakah memang cukup dengan sistem peradilan pidana biasa atau ada indikasi menunjukkan adanya kasus pelanggaran HAM berat misalnya. Kalau memang seperti itu kan berarti akan ada penyelidikan. Oke, sayang sekali kita terputus tampaknya gangguan sinyal, tapi kita sudah menangkap apa yang sudah disampaikan oleh anggota Komnas HAM, Pak Abdul Haris Semendawai. Terima kasih atas waktunya, Pak Abdul Haris Semendawai. Kemudian juga saya juga berterima kasih untuk PBHI, Bang Julius Ibrani telah bergabung bersama kami, dan juga dari yang disampaikan di media. Oke, terima kasih Pak Yusuf Warsim juga dari Kompolnas telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.